Camera set. Action. Hai movie lovers, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul Creed 2015 yang merupakan sequel dari serial film Rocky. Film ini dibintangi oleh Michael B. Jordan dan Sylvester Stallone yang masih memerankan sosok Rocky Balboa sang legenda juara tinju. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Come on, tighten up. Adegan dimulai dari sebuah penjara yang menampung setiap anak-anak yang bermasalah, yang mana di dalam penjara tersebut, seorang bocah yang bernama Donnie sedang berkelahi dengan sesama tahanan di penjara tersebut. Hingga akhirnya sang ibu datang membesuknya untuk melihat kondisi sang anak dan entah mengapa, sang anak pun menanyakan kepadanya tentang siapakah nama ayah dari anak tersebut. What was his name? Dan film pun dimulai. Menjelang beberapa tahun kemudian, Donnie yang tumbuh menjadi seorang pria kuat dan sangat menyukai pertarungan, mengikuti sebuah pertandingan tinju antar RT RW dan saat pertandingan dimulai ia pun mengalahkan lawannya tersebut dengan begitu mudah. Namun satu hal yang harus kita ketahui bahwa Donnie adalah seorang pria cerdas yang berpendidikan dan berprestasi dengan karirnya di sebuah perkantoran. Tetapi karir tersebut bukanlah hal yang diinginkannya sehingga ia mengundurkan diri dari hal tersebut. Adegan berganti di mana Donnie pergi ke sebuah gym yang merupakan tempat almarhum sang ayah dulu berlatih. Tetapi di sana ia tidak diberi izin untuk berlatih oleh Duke, dan karena hal tersebut, ia menjadi emosi dan langsung naik ke atas ring dan menantang petinju yang ada di atas ring tersebut untuk menunjukkan kalau ia layak menjadi seorang petinju profesional. Ia pun mengalahkan lawannya dengan mudah, namun saat Donnie kembali menantang seseorang yang lebih kuat dari lawan sebelumnya, seorang petinju dengan rekor yang cukup bagus naik ke atas ring tersebut dan memberikan Donnie salam perkenalan yang begitu indah. K.O. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk menjadi seorang petinju dan ia pun pergi meninggalkan rumahnya dan memilih untuk hidup mandiri di sebuah apartemen, yang mana di tempat tersebut ia melihat sebuah monumen patung dari sang legenda juara tinju yaitu, Rocky. Adegan berikutnya di saat malam tiba, ia menemui Rocky yang kini menjadi owner di sebuah restoran, dan Rocky yang melihat Donnie berdiri sambil menatap foto pertarungan Rocky dan ayahnya, menghampiri Donnie dan bertanya siapa kau? Donnie pun memperkenalkan dirinya kepada Rocky, namun ia tidak memberitahu kalau ia adalah anak dari orang yang menjadi lawan Rocky dalam foto tersebut, dan ia pun meminta kepada Rocky untuk melatihnya menjadi seorang petinju yang hebat. Tetapi Rocky menolak permintaan Donnie tersebut karena ia pernah mengalami trauma di masa lalunya, di mana ia kehilangan sahabatnya yaitu Apollo Creed yang merupakan ayah Donnie. Dan Donnie yang mendengar ucapan Rocky kalau ia adalah sahabat dari ayahnya, mengatakan kepada Rocky kalau ia adalah anak dari Apollo Creed. Mendengar hal tersebut dan melihat kegigihan dari Donnie, Rocky pun mulai mempertimbangkan permintaan Donnie tersebut. Setelah pulang kembali ke apartemennya, Donnie terlihat sedang kepo pada pertandingan antara Ricky Conlan versus Danny Wheeler yang akan segera digelar. This is 24/7. Conlan Wheeler. Dan di saat ia ingin tidur, ia terganggu dengan suara musik yang keras dari tetangganya yang ternyata tetangganya tersebut adalah seorang wanita cantik bernama Bianca, yang diperankan oleh Tessa Thompson. I can hear your music. Alright, I gotta wake up early and work out. Turn my music down. You won't hear beep. Di keesokan harinya, Donnie pergi ke sebuah gym untuk berlatih di sana. Namun di tempat tersebut ia hanya berlatih sendiri karena si pelatih yang bernama Pete, hanya fokus untuk melatih putranya sendiri yang bernama Leo. Meski tidak mendapat bimbingan dari Pete, hal tersebut tidak membuatnya patah semangat, hingga akhirnya ia kembali menemui Rocky dan meminta beberapa tips untuk melatih diri sendiri kepadanya. Dan Rocky yang melihat kegigihan Donnie, memberikannya beberapa catatan tips untuk berlatih secara mandiri.
Okay, here you go. Di saat malam tiba, ia menemui Bianca untuk mengajaknya makan malam dan ia pun menanyakan suatu hal pribadi kepada Bianca, yang ternyata Bianca adalah seorang wanita yang memiliki masalah pada pendengarannya. Di adegan berikutnya memperlihatkan Rocky yang sedang menuju ke tempat di mana Donnie berlatih, dan di tempat tersebut, ia bertemu dengan Donnie yang mana hal tersebut membuat Pete merasa heran karena melihat Donnie yang terlihat sangat akrab dengan Rocky. Hal tersebut dikarenakan Pete tidak mengetahui kalau Donnie adalah anak dari Apollo Creed. Dan kedatangan Rocky ke tempat tersebut adalah untuk mengatakan kepada Donnie kalau ia bersedia melatihnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. I'm ready. Dengan mental dan tekad yang kuat, Donnie pun memulai pelatihan dengan sang legenda yang telah melalui berbagai rintangan di atas ring maupun di dalam medan tempur, yang mana saat ini ia hanyalah seorang pria yang menjalani masa tuanya sebagai seorang owner di sebuah restoran yang menyajikan berbagai menu masakan enak. Dan dengan metode yang begitu filosofis, Rocky mengajarkan Donnie di mana ia harus melawan musuh terberat dalam hidupnya, yaitu dirinya sendiri. Pete yang terlihat tidak senang dengan Donnie yang dilatih langsung oleh Rocky, meminta Donnie untuk menurunkan bobot tubuhnya dengan tujuan untuk mempertemukan Donnie dan putranya yaitu Leo, di atas ring. Singkat cerita, tawaran Pete tersebut pun disetujui oleh Rocky dan Donnie. Dan untuk mempersiapkan debut pertamanya dalam dunia tinju, Donnie memutuskan untuk tinggal di kediaman Rocky agar ia dapat berlatih dengan disiplin dan tepat waktu sekaligus menghemat biaya pengeluaran hidup. Latihan pun dimulai saat pagi-pagi buta, di mana Donnie masih terlihat dengan wajahnya yang mengantuk dan sempoyongan. Pelatihan pertama yang dijalani Donnie adalah berlari mengikuti mobil yang dikendarai oleh Rocky menuju ke tempat berlatih Donnie yang baru. Karena Rocky merasa kalau tidak baik jika Donnie berlatih di tempat yang sama dengan orang yang akan menjadi lawannya. Dan di tempat tersebut, Rocky memperkenalkan Donnie dengan tim yang dulu pernah berjasa atas gelar juara yang ia dapatkan dulu dan menjadi legenda hingga sekarang. Dan Donnie pun memulai latihannya bersama tim tersebut. Boom, boom, bah. Hingga hari H tiba, Donnie sempat mengalami sedikit panik yang namun akhirnya hal tersebut dapat diatasinya. Dan di saat wasit mulai memanggil kedua sudut dan memulai pertandingan dengan berbunyinya bel ronde pertama yang menandakan dimulainya pertandingan, Donnie pun sempat terpojok dengan beberapa pukulan yang dilepaskan oleh Leo. Hingga akhirnya di ronde berikutnya, ia berhasil menumbangkan Leo dengan kombinasi uppercut dan hook kanan. Dan ia pun memenangkan pertandingan tersebut. Setelah selesai memenangkan pertandingan, Donnie mendapatkan hadiah terindah dari sang kekasih. Gak penting banget, anjir. Adegan berikutnya memperlihatkan di mana berita atas kemenangan Donnie tersebut menjadi heboh di setiap media, dan yang terpenting, kini semua orang mengetahui kalau Donnie adalah putra dari mantan petinju yang tewas di atas ring, yaitu Apollo Creed. Di sisi lain, seorang pria yang bernama Tommy, bersama dengan petinjunya yang bernama Ricky, melihat berita tentang kemenangan Donnie dan ia pun meminta Ricky untuk bertanding dengan Donnie di atas ring. Beliau pun menghubungi Rocky untuk menawarkan tantangan tersebut kepada Donnie dan dengan segala negosiasi yang dibuat, di mana Tommy meminta kepada Donnie untuk menggunakan nama Creed dalam pertandingan tersebut, yang akhirnya kesepakatan pun disetujui. Di adegan selanjutnya, Rocky melatih Donnie secara langsung di atas ring, yang mungkin karena cedera-cedera lamanya dan kondisi fisik yang sudah berumur, ia pun hampir pingsan dan langsung segera dilarikan ke rumah sakit. Ia divonis dengan penyakit yang mematikan dan dokter menyarankan untuk melakukan operasi, namun ia menolak saran dokter tersebut dengan halus dan dokter itu pun hanya bisa memberikannya catatan diagnosa penyakit dan pilihan untuk pengobatannya.
Thank you very much. Kemudian Rocky kembali ke gym untuk mengawasi pelatihan Donnie dan di saat Donnie selesai berlatih, ia melihat buku treatment di dalam saku jaket Rocky dan di saat ia membuka buku tersebut, tiba-tiba Rocky muncul dan mengatakan kepada Donnie kalau itu bukanlah suatu masalah. That's what brought us together. Terjadi sedikit perdebatan di sini yang intinya adalah, Rocky tidak memperdulikan penyakit tersebut dan bersikeras agar Donnie tidak perlu repot-repot mengurusnya dan fokus hanya pada pertandingannya saja. Donnie yang mendengar ucapan tersebut pun marah dan merasa kecewa kepada Rocky. Adegan berganti di mana Donnie menemui Bianca dan di sana, ia berkelahi dengan seseorang yang tidak dikenal karena orang tersebut memanggilnya dengan sebutan yang tidak ia sukai, dan akhirnya ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Rocky datang menemuinya untuk meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya dan memberikan sedikit nasihat kepadanya. Esok harinya Donnie dibebaskan dari penjara tersebut, dan ia langsung ke rumah Rocky dan mengatakan kepadanya kalau ia tidak akan bertanding jika Rocky tidak melakukan pengobatan. Sedikit egois namun itu semua demi kebaikan Rocky itu sendiri dan Rocky pun akhirnya bersedia untuk menjalani pengobatan. Donnie pun selalu setia merawat dan menemani Rocky dan sesuai dengan janjinya, ia pun tidak pernah lupa melakukan latihan meski saat di rumah sakit sekalipun. Latihan demi latihan pun terus Donnie lakukan dan, hari demi hari pun keadaan Rocky semakin membaik hingga ia sudah dapat kembali ke gym untuk melihat proses latihan yang dilakukan Donnie. Seperti biasa, dalam sesi konferensi pers sebelum digelarnya pertandingan, terjadi perseteruan panas antar kedua petinju yang membuat mereka segera dipisahkan. Dan di adegan berikutnya, Rocky yang sengaja memberikan surprise kepada Donnie dengan cara meminta Bianca untuk datang ke rumahnya sebagai penyemangat bagi Donnie sebelum memulai pertandingan besok. Hingga akhirnya tibalah di malam pertandingan, dan Donnie dikejutkan dengan sebuah hadiah berupa celana boxer bertuliskan Creed dari ibunya. Kemudian ia pun mengenakan celana tersebut dan melakukan sedikit pemanasan sebelum menuju ke atas ring, hingga saat ia tiba di atas ring sebagai sudut penantang, tiba-tiba para penonton bersorak menyebutkan nama Conlan dan tiba-tiba, Ricky Conlan pun datang memasuki arena pertandingan dengan selebrasinya. Pertandingan pun dimulai dengan maksimal 12 ronde. Round one begins. Pada ronde pertama, Donnie terpojok dengan beberapa serangan Ricky yang akhirnya membuat pelipis matanya berdarah. Namun di ronde kedua, ia menunjukkan kualitasnya dengan memojokkan Ricky hingga memberikan luka di wajahnya. Dan pertandingan pun semakin menegangkan, di mana kedua sudut sama-sama saling memberikan tekanan dan yang pasti keduanya pun sama-sama babak belur. Hingga sebelum memasuki ronde terakhir, Donnie mendapat serangan keras hingga ia pun tumbang. Namun ia masih tetap bangkit sebelum hitungan ke-8 dan ia masih tetap melanjutkan pertandingan. Kemudian saat bel ronde terakhir berbunyi, ia pun memojokkan Ricky hingga akhirnya tumbang. Namun ternyata, Ricky masih sanggup berdiri hingga akhirnya bel berakhirnya pertandingan pun berbunyi. Dan menurut perhitungan poin, Ricky keluar sebagai pemenang dengan selisih skor tipis. Meskipun kalah dalam pertandingan tersebut, Donnie merasa bahagia karena ia telah membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya layak menjadi seorang petinju profesional dengan bertahan hingga ronde terakhir melawan seorang juara bertahan. Tamat. Secara keseluruhan, cerita dalam film ini adalah untuk mempertemukan Donnie dengan sosok legenda, Rocky, dan membawa kembali sosok tersebut ke dalam dunia tinju di mana ia telah vakum selama berpuluh-puluh tahun karena perasaan bersalah yang disebabkan oleh tewasnya sahabat terdekatnya, Apollo Creed, karena dulu ia tidak menghentikan pertandingannya. Dan dengan munculnya Donnie sebagai anak didiknya, ia berharap tidak mengulang kesalahan masa lalunya tersebut.
Karena menjadi juara bukanlah tentang menjadi yang nomor satu. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton, dan saya Rocky beserta tim mengucapkan, sampai jumpa.